Oke Bu, dipersilakan. Sudah record. Oke. Baik teman-teman, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami semua di dalam acara GEG Epic Connect atau Google Educator Group ASEAN Pacific Connect ya. Kalau bagi Bapak Ibu yang mungkin belum tahu apa sih Google Educator Group itu, Google Educator Group adalah kumpulan para pendidik gitu ya yang menggunakan aplikasi-aplikasi Google di dalam pembelajaran maupun pengajaran agar bisa menerapkan teknologi gitu ya di dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, sore hari ini di sesi EPEC yang ketiga pada sore hari ini ya, kita semua akan bersama-sama belajar bersama Bapak Muhammad Arifin yang sudah hadir pada sore hari ini juga, yaitu dengan tema membuat naskah video pembelajaran dengan Google Doc. Nih, siapa nih yang kenal Pak Arifin? Coba boleh tulis di kolom chat mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang udah hadir pada hari ini. Oke, kalau Pak Arifin ini soalnya terkenal banget Bapak Ibu, sering bikin konten-konten di Instagramnya yang udah follow nih. Oh belum katanya Pak Agustinus, perlu follow IG-nya Pak. Jadi Pak Arifin ini aktif sekali dalam membuat konten-konten. Selamat sore juga Pak Sulaiman. Oh gitu, udah kenal ya IG Pak Arifin. Oh kenal di IG Ibu, tuh kan benar Pak Arifin. Banyak yang udah kenal di IG katanya ya, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Masih semangat belajar ya? Kayaknya tadi ada yang ikut dari sesi 1 ya? Pak Agustinus kayaknya dari sesi 1 tadi, betul? Betul ya? Iya, Soalnya tapi lihat telat. wajahnya tadi. Iya, telat tadi. Iya, setel banget ya. Oke, ada Bu Titin di sini juga. Kemudian ada siapa lagi nih ya yang udah sambil kenalan boleh ya Bapak Ibu ya, sambil ditulis di kolom chat. Bapak Ibu berasal dari mana? Bisa juga mungkin saling berbagi kontak person mungkin ya, biar bisa saling kenal nih. Baik Pak Arifin, kita semua akan belajar tentang Google Doc nih ya. Nah, apa nih kira-kira yang menarik dari sekedar hanya Google Doc gitu ya? Kalau teman-teman kayak Google Doc udah tahu nih gitu, tapi kayaknya Pak Arifin punya satu fungsi lain yang bisa kita manfaatkan gitu Pak Arifin ya dalam video pembelajaran. Iya, pada penasaran nggak nih? Iya, oh, dari betul banget ya Bu ya. Iya banyak nih ya. Iya. Mungkin teman-teman bisa tulis dari provinsi dan nama kota atau kabupatennya Bu ya. Iya, nih ada yang dari Jakarta Pak, ada yang dari Makassar gitu ya. Alhamdulillah pada halo semangat Pak semua Agus belajar. Nah, ya. Halo Bu Jehan, ya, Pak Adit. Oh, ada yang dari Kemudian Sumatera juga. Iya. Ada Guru Ila, Bapak atau Bu ya. Kemudian ada Pak Sulaiman, dari ada Pak Sofyan. Sulawesi Tengah. Masya Luar Allah, biasa jauh-jauh Pak Sulaiman ya. Ya Bu Irawati. ada Pak Sofyan di Cirebon. Aduh, semangat-semangat nih Pak Arifin. Jauh-jauh loh. Coba bayangin kalau kita harus belajar tatap muka ini kayaknya. Oh iya ini. Sulit sekali. PP-nya mahal Bu ya. Oke, iya. ada Bu Siti Melani. Ada yang dari Subang juga. Bu Evi dari Makassar juga. Selamat sore. Kalau nggak salah di Makassar sekarang udah jam 4 ya. Kalau yang di Toli-Toli jam berapa nih kira-kira? Plus 1 ya mungkin. Iya, masih plus 1 juga mungkin ya. Jam 4 ya. Udah pulang sekolah di sana Bu. Iya betul. Baik Bapak Ibu, GEG Epic ini kita akan berlangsung selama 3 hari ya Bapak Ibu ya. Tanggal 7, tanggal 8, dan tanggal 9. Jadi Bapak Ibu stay tune di webnya GEG Indonesia dan kita semua akan sama-sama saling belajar dari para pendidik lainnya gitu ya. Selain Pak Arifin juga ada Bu Yulia tadi, ada Bu siapa ya tadi ya? Saya Bu Misel. Oh ya, tentang Google Sheet itu keren tuh. Jadi Google Sheet bisa dijadiin gambar gitu Pak Arifin. Baik Bapak Ibu, tanpa menunda lagi, biar Pak Arifin cepat berbagi nih ya, karena waktunya saya yakin sebenarnya 1 jam kurang ya Pak Arifin ya. Jadi kita langsung aja nih Pak Arifin, silahkan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih silakan Bu Pak Arifin. Ya atas sambutannya. Suara saya masuk, cek Bu. Cek masuk suara Pak, Bu. bagus. Oke. Ya, makasih Bu Liza dan rekan-rekan yang sudah hadir. Mungkin kita cek dulu ya, ada 16 orang, ada Pak Adit, Pak Agus, Pak Amin ya, Pak Dian, kemudian ada Bu Evi, Bu Ila, Bu Ira, Bu Jehan, Bu Siti, Pak Sofyan, Ibu Sri Cahya, Bapak Sulaiman, dan Ibu Titin ya. Mungkin nanti akan ada teman-teman yang menyusul.
izin mengucapkan salam kembali Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia bagian Barat ya. Ini kenapa kita mulai jam 3, kalau kita mulai jam 4 itu di waktu bagian timur dan tengah mungkin sudah mengalami petang dan maghrib. Nah, teman-teman semua, kita mau berbagi aja membuat naskah video pembelajaran dengan Google Docs. Kenapa sih harus pakai Google Docs dan kenapa kita harus membuat naskah video pembelajaran gitu Bapak Ibu. Nah, semua orang memang bisa mengajar gitu dan juga semua orang pasti bisa mengajar dengan baik gitu, ketika luring gitu ya Bapak Ibu dihadapkan dengan siswa. Tapi tidak juga semua orang itu bisa membuat video pembelajaran yang baik gitu. Kenapa? Karena kita para guru tidak diajarkan dan didesain untuk membuat video pembelajaran. Maka dari itu kita sebagai pembelajar sejati sudah sepatutnya untuk mencari-cari ini ya Bapak Ibu ya, daripada kita mengulang-ulang kembali materi. Nah, video ini gitu ya, khususnya naskah akan sangat membantu bagi teman-teman semua yang ingin membuat video pembelajaran. Dimulai dari perencanaan, produksi dan pasca produksi atau praproduksinya ini kita lebih banyak ke bagaimana cara membuat naskah. Jadi naskah itu bukan sesuatu yang terpisah dengan video Bapak Ibu. Kalau hanya mengikuti yang ada di slides, bagus kalau slide-nya terstruktur. Namun kalau kita ingin membuat video yang benar-benar bagus dari materi, dari struktur, dan dari asetnya, kita belajar bareng-bareng Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Nah, di sini juga tadi yang sudah disampaikan Bu Liza, di sini kita adalah pelatihan daring teknologi pendidikan 2022, 7 Januari sampai 9 Januari, yaitu Lokakarya Teknologi Pendidikan. Gratis Bapak Ibu di sini ya. Kita namakan GEG Epic Weekend, Staying Connected 5.0. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Google Educated Group ini adalah komunitas berbagi untuk para guru-guru yang tertarik dan sangat sangat googly lah gitu. Nah, Bapak Ibu langsung saja yang pertama, tanpa kita basa-basi, langsung saja naskah Bapak Ibu. Kenapa kita perlu belajar naskah gitu ya? Karena semua yang akan Bapak Ibu tampilkan itu perlu ditulis gitu ya. Jadi jangan Bapak Ibu menganggap Bapak Ibu sudah hebat gitu ya. Dulu juga segitu, kayak saya udah bisa nih, udah di luar kepala. Namun Bapak Ibu, kalau dihadapkan dengan kamera, kita bisa blank. Bukan kita tidak bisa, tapi karena kita belum terbiasa. Nah, ini saya izin contohkan Bapak Ibu, naskah video yang belum diapa-apain itu seperti apa ya. Nah, ini Bapak Ibu, izin menampilkan naskah itu yang belum istilahnya ya, belum kita modifikasi seperti ini. Saya coba ya, ketikkan presentasi dulu. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Template. Ya, nah kira-kira seperti inilah naskah video. Dia terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu bagian identitas. Yang kedua itu adalah bagian naskah. Nah, di dalam naskahnya itu Bapak Ibu, di sini ya, ada yang namanya adegan. Yang kedua ada visual. Yang ketiga ada audio dan durasi. Audio ini apa, Pak? Ini yang kita suarakan Bapak Ibu. Ya. Visual ini yang kita tampilkan secara gambar atau video. Durasi juga perlu. Dan yang pertama di sini adalah adegan. Kenapa seperti itu? Ini banyak sekali jenis naskah Bapak Ibu, tapi saya pakai yang 4 ini saja. Kenapa 4? Ya, karena ini mudah. Kalau kita hanya audio, nanti kita nggak bisa bikin visual. Kalau kita hanya visual, kita nggak bisa bikin audio. Ada 2 Bapak Ibu. Di dalam pembuatan naskah itu ada namanya storyline. Storyline ini Bapak Ibu ya, audio, basisnya cerita. Yang kedua itu storyboard. Nah, storyboard itu ketika kita ingin menampilkan sesuatu. Nah, ini adalah belum jadinya seperti ini. Nanti kalau kita sudah jadi, ini saya contoh naskah dari teman saya Bapak Ibu ya. Sebentar. Nah, ini yang sudah jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah jadi, ini contoh untuk naskah bahasa Indonesia penutur asing Bapak Ibu. Nih. Yang pertama ini bisa disesuaikan identitas naskah, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ini jadinya.
Yang pertama opening pembelajaran MIPA. Ya opening gimana? Kita bikin openingnya sederhana saja bikin ya. Misal, halo Bapak Ibu, apa kabar? Musiknya bagaimana? Nanti kita akan pelajari di slide selanjutnya. Durasinya berapa? Ini di sini 15 detik. Nah, yang kedua di sini ada visual gitu ya. Jadi seolah-olah kita adalah seorang director ya, atau apa namanya, produser ya, pembuat film gitu. Jadi kita benar-benar membagi scene itu, kalau saya untuk video pembelajaran cukup 10 scene, jangan lebih dari 2 itu Bapak Ibu, karena akan lebih rumit. Ini saya contohnya 10 gitu. Ini ada 10. Nah, ketika sudah 10, di sebelah kiri ini adalah storyboard, gambar yang ingin kita masukkan, yang sebelah kanan ada storyline gitu. Itu dari sisi naskah. Oke, kita share di step lagi ya. Oke. Lanjut. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu, yang pertama itu adalah ada adegan gitu ya. Kenapa adegan atau scene ya? Kalau di bahasa Inggris biasanya kita bisa scene. Nah, satu adegan di sini gitu ya Bapak Ibu ya. Kita perlu Nah, di adegan ini kita perlu menentukan dulu ada berapa adegan. Pak, kalau banyak berarti banyak dong. Iya, tapi kalau saya membatasi 10 sampai 15. Kenapa dari 10 sampai 15? Karena lebih dari itu Bapak Ibu akan pusing nanti. Kan misal satu adegan itu habis syuting di pause Bapak Ibu, nggak diterusin panjang-panjang. Jadi kita habis pause, wah udah oke, kita lanjutin lagi. Nah, kemudian visualnya tadi, visual itu yang mewakili adegan kita. Visualnya apakah seperti ini, talking head gitu ya, atau seperti ini nanti akan muncul di kanan kiri saya gitu ya, Bapak Ibu, gambar-gambarnya, atau audio. Audio itu maksudnya apa yang kita ucapkan gitu ya di video tersebut. Pak, baiknya kalau nulis naskah itu kita apa yang kita ucapkan kita tulis atau poin-poinnya saja. Saran saya untuk naskah Bapak Ibu menggunakan bahasa yang komunikatif gitu ya, yang bisa istilahnya dipahami dengan mudah. Jadi kita harus poin-poinnya saja atau skripnya. Nah, karena kita di sini hanya membahas naskah Bapak Ibu, kalau saya di naskah itu lebih cenderung saya menggunakan apa yang saya ucapkan, saya taruh di sana. Jadi apa yang saya ucapkan saya taruh di sana. Jadi saya bercerita. Naskah itu tentang bercerita Bapak Ibu. Jadi bukan poin-poin materi. Kalau poin-poin materi, nanti kalau tidak ada alurnya, awal, tengah, dan akhir siswa akan bosan. Nah, makanya kita membuat itu secara bercerita. Nah, kalau memang nanti Bapak Ibu sudah jago, poin-poin saja, tapi tetap disampaikan harus bercerita. Ada tokohnya, ada apa? Alurnya, ada nadanya, ada iramanya, ada durasinya. Jadi di dalam naskah, ini saja Bapak Ibu ya, 4 ini yang seperti saya tampilkan. Jadi tidak sulit Bapak Ibu. Kenapa di Google Docs Pak? Kan perangkat atau pembuatan kata gitu ya. Pengolahan kata banyak juga gitu ya. Nah, untuk pengolahan kata Bapak Ibu, di sini ya kita bisa berkolaborasi gitu ya. Di sini kita bisa membagikan dengan teman-teman gitu ya. Add saja di sini. Nanti kita bisa sambil komen-komen. Misal saya mau komenin teman guru saya gitu ya. Nah, ini seperti ini contohnya Bapak Ibu nih. Jadi saya dan teman saya sebagai kurator gitu di sini memberikan komentar. Tinggal di blog, kemudian kita tambahkan komentar. Nah, kita bisa isi di sini. Kurang huruf, nah komentar. Jadi itu yang kenapa kita pakai Google Docs ya, supaya bisa kolaborasi dengan mudah. Gitu. Kemudian juga kenapa Google Docs gitu ya? Kita sebentar. Ya Bapak Ibu nih saya coba ya. Nah, ini cek ya. Nah, di sini bisa ditambahkan kata Korea misalnya, Korea Selatan. Nah, jadi ini Bapak Ibu, kita bisa berkomentar dan langsung membagikannya real time. Jadi kita bisa mengerjakan itu bareng-bareng. Pak, kan di yang lain bisa, tapi kalau di saya sudah terbiasa dengan ini, dan yang lebih menarik Bapak Ibu, ini bisa kita geser. Nah, ini kita bisa geser ke atas ke bawah gitu ya. Nah, ini misalnya ada materi, belum ada pembukanya. Ini kita bisa geser dari sini. Geser ke bawah. Kita geser. Ini kita bisa tuker ke atas gitu. Oke.
Itu sedikit berbagi kenapa kita harus menggunakan Google ya Bapak Ibu ya. Jadi kemudian kita balik lagi ke mana naskah. Nah ini saja Bapak Ibu nanti persiapan. Memang kalau belum jadi ya kayak gak bagus gitu ya. Tapi kalau kita mau visual di sini Bapak Ibu, kita misal nanti dari gambar gitu ya. Saya dari Pixabay misalnya. Ini yang kita pakai yang resmi-resmi saja Bapak Ibu dan bebas copyright. Misalnya belajar. Aduh, salah. Nah, misal saya mau ngambil gambar belajar. Di sini untuk digunakan gratis tidak ada atribut yang diperlukan. Gampang Bapak Ibu, tinggal klik kanan, copy image, template-nya, paste di sini. Ya. Jadi langsung kan Bapak Ibu, ini adalah storyline, ini ada storyboard, ini storyline-nya. Jadi benar-benar storyline dan storyboard-nya itu berdampingan. Jadi cerita dan gambar itu bisa, misal audio di sini. Kita apa? Hanya gitu ya. Pengenalan sejarah misalnya cerpen gitu ya. Ini durasinya misalnya 20 detik. Nah, di sini visualnya sejarah cerpen dan 20 detik itu setara. Jadi kalau Bapak Ibu tidak boleh lebih dari 20 detik misalnya. Ini visual dan ini audio. Ini pengenalan sejarah cerpen kita deskripsikan nanti. Nah, kira-kira itu mudahnya gitu ya, tinggal diklik kanan saja Bapak Ibu, tinggal dipaste, Ctrl V, dia gambarnya sudah masuk. Dan tersimpan otomatis di cloud ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu save dan berbagi lagi kalau Bapak Ibu ingin berbagi naskah dengan teman-temannya. Ini template naskah video pembelajaran ini. Itu kita bahas di naskah. Kita akan balik lagi Bapak Ibu. Nah, naskah adegan visual, audio, dan durasi. Kira-kira itu. Pak, durasi yang pas berapa? Gitu. Kalau saya sih antara 5 sampai 7 atau 3 sampai 7 menit. Jadi jangan banyak-banyak Bapak Ibu gitu ya. Nanti kita bisa pecah itu. Lanjut. Nah, yang kedua materi. Bapak Ibu setelah membuat naskah gitu ya. Buat naskah aja seperti yang ini gitu ya. Buat naskah seperti ini dulu gitu. Kemudian kita harus tahu materinya apa saja gitu sebagai orang yang membawakan naskah itu. Biasanya kalau profesional ada 2 Bapak Ibu yang penulis naskah sama talentnya ya atau guru yang membawakannya. Tapi kalau kita sendiri ya boleh juga, nggak apa-apa gitu ya. Daripada Bapak Ibu mengulang-ulang materi, lebih baik membuat video pembelajaran kan. Jadi nanti bisa menampilkan video pembelajaran tidak harus Bapak Ibu ngajar. Membantu Bapak Ibu dan mengurangi energi juga ya. Apalagi kita PTM ini harus benar-benar menjaga kesehatan dan juga menjaga agar tidak banyak berbicara. Supaya ya tadi kita meminimalisir lah Bapak Ibu ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya sifatnya itu mengeluarkan suara lah karena itu bisa menyebabkan penularan di masa pandemi ini. Jadi video bisa Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa tidak harus berbicara di depan kelas tapi kita bisa menampilkan video. Nah, ini yang kedua adalah materi ya. Nah, materi ini kalau saya sumbernya 3 saja Bapak Ibu. Yang pertama ini sumber utama buku teks atau jurnal ilmiah gitu ya. Saya sering mengaitkan dengan jurnal ilmiah. Kenapa? Karena mungkin di buku itu kurang lengkap ya. Namanya buku Bapak Ibu mungkin tidak sedetail yang ada di jurnal. Nah, jurnal ini bisa kita tambahkan. Yang kedua tujuan pembelajaran ya. Bisa basisnya kompetensi dasar atau nanti di kurikulum prototipe ada CP, capaian pembelajaran. Yang paling penting adalah yang ketiga Bapak Ibu ya, ada konteks kekinian atau kehidupan. Ini basisnya tren dan praktis saja gitu ya. Misalnya kenapa kita mempelajari cerpen gitu ya? Ya karena ada nilai-nilai kehidupan di sana. Kita tidak perlu misalnya gitu ya merasakan sakit hati gitu, tapi kita bisa baca cerpen, kita tahu kenapa rasa sakit hati itu misalnya muncul gitu, atau kehilangan orang tua, kehilangan pasangan. Nah, itu konteks kekinian yang bisa kita cari. Pak, ini 3 ini nyarinya di mana gitu ya? Nyarinya di sini. Kalau saya biasanya di Google Scholar atau di buku Kemdikbud ya Bapak Ibu. Nah, kalau RPP dan lain-lain kita bisa cari di Ayo Guru Berbagi Kemdikbud juga. Nah, kalau tren yang kekinian saya Google Trend. Ya, Bapak Ibu tahu kan yang Kapadosia itu ya, Kapadokia ya. My Dream itu kita bisa menggunakan tren itu. Jadi konteks kekinian itu bisa kita bawa.
Itu untuk materi. Kita lanjut. Yang kedua adalah aset, gitu ya. Nah, kita lihat balik lagi ya. Tadi sudah materi ya. Materi itu penting gitu ya, supaya kita tahu gitu ya. Nah, kalau materi tadi Bapak Ibu, saya itu memetakan materi seperti ini. Nah, jadi ini karena kita fokus di Google Docs, ini saya hanya menampilkan saja ya. Mungkin nanti di sesi Google Effect berikutnya kita akan coba pemetaan materi menggunakan Google Spreadsheet. Ini materi. Saya dari buku, materinya ada apa. Jadi semua, misalnya BIPA bab 1 ya Bapak Ibu ya, ini bab 1 sampai 10. Kita tidak perlu membuat video semua bab 1 Bapak Ibu, tapi membuat video yang kira-kira itu perlu video. Maksudnya gimana sih Pak? Ya misalnya gitu ya, untuk menunjukkan konsep dalam misalnya fisika, kimia, biologi atau pelajaran PS gitu. Kita bisa menggunakan video gitu ya. Video apa misalnya penjelasan, visualisasi ataupun penjelasan-penjelasan yang daripada kita mengulang itu Bapak Ibu ya, kita lebih baik menggunakan video. Jadi tidak perlu semua, tapi kalau semua juga nggak apa-apa. Balik lagi ke selera Bapak Ibu. Nah, pemetaannya seperti apa? Kecuali Bapak Ibu punya proyek yang besar, ya, kolaborasi sama teman-temannya, dibuat saja video semua kelas 10 gitu. Jadi ini sedikit berbagi. Ini perlu pemetaan Bapak Ibu dalam materi. Jadi kalau sudah bisa diklik. Tuh. Kita balik lagi. Nah, ini adalah aset Bapak Ibu. Aset ini adalah segala bentuk gitu ya. Audio visual yang mendukung video pembelajaran. Bentuk aset seperti apa sih Pak kalau sudah jadi? Nah, ini contohnya kalau sudah jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ya. Ini seperti ya, ada aset, ada foto. Asetnya taruh di sumbernya supaya nanti kita mau buat video pembelajaran gampang. Kita tinggal download, kita tinggal tempel di editor video gitu ya. Nah, ini namanya aset gitu ya. Nah, aset bisa dari gambar macam-macam apa itu. Kira-kira seperti itu. Oke, kita balik lagi. Nah, aset ini terdiri atas 3 Bapak Ibu ya. Ada gambar, video, dan audio. Semuanya itu harus mencerminkan apa yang ada di sumber buku, di tujuan, dan di konteks pembelajaran yang kekinian. Kenapa? Bapak Ibu, ya misalnya konteksnya ke Indonesiaan, tapi gambarnya bule, gitu kan ya kurang nyambung gitu ya Bapak Ibu semua. Nah, di sini makanya ada kesetaraan bentuk, gaya, dan tema. Gitu. Kalau Bapak Ibu misal dari ngambil gitu ya, asetnya dari pembuat, sebut saja A gitu ya, kita pembuat dari A terus gitu, supaya aset-asetnya itu rapi di dalam video pembelajaran tersebut gitu. Dan kesetaraan bentuk, gaya, dan tema gitu. Jadi kalau dari dia ya dia aja Bapak Ibu ya. Jadi kita enak melihatnya, oh dari Mr. A nih untuk aset-aset materinya. Nah, di sini ada gambar, video, dan audio. Gitu. Video bisa kita ngambil B-roll Bapak Ibu atau footage. B-roll atau footage itu kayak visualisasi yang mencerminkan misal ombak Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu cari video ombak gratis gitu ya. Yang free copyright. Nah, itu kita bisa menyampaikan di sana. Kalau kita memang ingin pakai video, tapi gambar juga sudah cukup. Jadi naskah video kira-kira seperti itu. Pak, rumit Pak. Iya Bapak Ibu, memang guru tidak diajarkan untuk membuat naskah video. Ini gitu ya, kita belajar supaya mengikuti keadaan dan perkembangan zaman. Jadi Bapak Ibu bagi yang ingin membuat naskah video, coba dibuat naskahnya dulu. Pak, saya mau bikin video langsung. Silakan Bapak Ibu. Tapi kalau salah, nggak ada yang bisa diacu. Tapi kalau ini salah, sin 5, sin 4, kita bisa diacu. Nah, ini kita mengacu pada aset. Nah, ini kita balik lagi Bapak Ibu. Kira-kira seperti inilah yang ada gitu ya. Jadi mudah Bapak Ibu, sin 6 ya hanya tinggi badan gitu ya misalnya. Terus tinggi badan apa? Insert grafis, tulisan tinggi, tulisan sedang, tulisan pendek, dan misalnya gambarnya yang mencerminkan tinggi, sedang, dan pendek. Jadi cukup itu. Oke, lanjut. Nah, aset ini biasanya saya Pixabay, Pexel, Bapak Ibu banyak, tulis aja di Google gambar bebas copyright gitu ya. Video stock juga, ya Bapak Ibu, dari sana bisa. Dan yang ketiga yaitu YouTube Audio Library. Ini
udah nggak perlu kita cari tahu lagi YouTube Audio Library ini. Login dulu Bapak Ibu, nanti di sana Bapak Ibu bisa kasih musik. Pak, wajib nggak sih punya audio musik? Ya, itu untuk opening dan closing. Kalau bagi saya wajib Bapak Ibu supaya punya ciri khas di naskahnya Bapak Ibu ya. Kita bukan di videonya. Kita tidak bahas membuat video pembelajaran, tapi membuat naskahnya. Ini aset. Oke, lanjut. Nah, struktur ini kurang lebih sama Bapak Ibu yang seperti tadi ya. Kita akan bahas banyak nih di mana ya? Di sini ya. Oke. Nah, Bapak Ibu. Di struktur video pembelajaran ini sama seperti cerita-cerita pada umumnya, pembuka, isi, penutup. Pak, video pembelajaran di TikTok gimana Pak? Wah, itu lebih menarik lagi ya. Mereka langsung isi gitu ya. Beda karena video singkat langsung to the point, biasanya membahas hal-hal yang basisnya fakta dan konsep. Nah, faktanya sederhana, konsepnya sedikit juga. Tapi kalau video pembelajaran yang kita buat ini minimal ada pembuka, isi, penutup supaya kita tahu belajarnya apa, isinya apa, dan penutupnya apa. Nah, yang pertama pembuka, salam sapa. Salam sapa itu unik dan konsisten Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini contohnya. Halo Sobat BIPA, Bahasa Indonesia Mendunia. Misal saya, halo Sobat Bahasa gitu ya. Bahasa Indonesia untuk kita semua, misalnya gitu. Saya Muhammad Arifin, pada video ini kita akan belajar tentang ciri fisik seseorang. Jadi benar-benar harus mengenalkan Bapak Ibu siapa, video ini mau ngapain, dan kita ajak, mari belajar ciri fisik. Gitu. Jadi harus ada kata-kata ajakan di naskah itu. Mari, ayo, yuk. Gitu. Nah, kemudian lalu kata-kata konjungsi atau kata hubung itu penting. Salam sapa, ini di awal. Kemudian ada tujuan pembelajarannya. Nah, tadi tujuan pembelajarannya, video ini bertujuan agar Sobat BIPA gitu ya, atau sahabat semua mampu mendeskripsikan fisik. Ini salam sapanya, ini tujuannya, nah, ini apersepsinya. Pak, apersepsi itu apa ya? Istilahnya kita mengumpulkan kemampuan siswa yang sudah ada lah Bapak Ibu. Atau ya biasanya tren dan keseharian gitu. Tapi di sini contohnya tampak sebuah gambar ajeng. Ini kan karena mendeskripsikan ciri fisik gitu ya. Ini tentang video bahasa Indonesia bagi penutur asing Bapak Ibu ya. Jadi bahasa Indonesia untuk orang-orang asing. Nah, ini cirinya. Halo Sobat BIPA, ini adalah temanku Ajeng. Ajeng berkulit sawo matang, berbadan sedang, berambut hitam, lurus dan memata kecoklatan. Kita persepsi kita kasih, oh ternyata ini Ajeng seperti ini. Dia berpikir dulu. Nah, persepsi bisa bentuk video, foto, nulis. Tapi kalau di video kita bisa bawa tren atau keseharian Bapak Ibu. Ya keseharian kan kita bisa melihat orang ya, foto orang. Seperti itu. Nah, persepsinya. Misal kalau persepsi pelajaran integral, diferensial, ya, kita tahu dulu fungsi integral dan diferensial itu untuk apa. Misalnya untuk bangun jembatan, untuk algoritma dan lain-lain. Misalnya, saya kurang memahami. Misalnya di matematika seperti itu. Atau di IPA belajar bab hereditas atau gen. Nah, kenapa sih kita satu bapak dan ibu tapi mukanya nggak kembar gitu? Ada yang kembar, ada yang enggak. Nah, itu bisa kita bawa pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Atau yang keseharian atau basisnya tren. Lanjut. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya, salam sapa, tujuan pembelajaran, persepsi sudah. Kita lanjut lagi. Tuh. Oke. Kita lanjut lagi di. Nah, Bapak Ibu, isi dalam setiap video pembelajaran itu wajib ada 3 ini saja Bapak Ibu ya. Fakta, konsep, prosedur. Wajib. Kenapa wajib Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu membawakan fakta. Misal fakta itu ya kita memberitahu fungsinya untuk apa. Itu kan fakta. Faktanya di sehari-hari kita belajar itu apa. Biasanya fakta itu ada 5W1H atau adik Simba ya. Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, mengapa. Itu 5W1H. Apa, mengapa itu mengenai fakta. Jadi apa yang kita sampaikan itu mengenai fakta di dalam video tersebut. Nah, kemudian di sini ada konsep. Konsep biasa definisi dan teori. Nah, konsep ini ya teori, apapun itu, struktur gitu. Nah, di sini ada prosedur, langkah-langkah, misalnya menulis teks
atau langkah-langkah mengerjakan teori A. Nah, itu ada prosedur. Jadi Bapak Ibu pikir aja mau menekankan kemana. Walaupun di video pembelajaran itu tidak ada 3 ini, tapi biasanya dia antara fakta dan konsep ada, atau fakta dan prosedur. Biasanya dimulai dengan fakta, karena ya tadi ada 5W1H. Nah, itu secara teoritis ya Bapak Ibu. Nah, ini metakognisi juga bisa Bapak Ibu. Kita bisa taruh di akhir. Metakognisi itu ya supaya siswa bisa mengukur dirinya sendiri. Dia nggak bisanya di mana, bisanya di mana. Bisa tulis refleksi setelah video pembelajaran. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa mengajak. Nah, bagaimana teman-teman? Coba misal dituliskan apa yang kamu dapatkan dan yang kamu tidak dapatkan di video ini. Yang berharap kamu dapatkan. Nah, itu dia bisa nulis di sana. Oh, saya sudah tahu A, saya belum tahu B. Ini ya dari Anderson dan Cato ya Bapak Ibu ya. Knowledge dimension biasanya seperti ini. Ini yang coba yang ada diisi. Tapi ya Bapak Ibu balik lagi isinya. Karena kita isinya ini bisa kosong gitu ya. Ini yang sudah terisi. Ya isinya itu kita balik ke tujuan pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu di tujuan itu ada fakta, konsep, atau fakta prosedur tersebut. Gitu kira-kira. Pak, teoritis banget nih kayaknya. Naskah basisnya kalau kita belum ngerjain itu sebenarnya teoritis Bapak Ibu. Padahal naskah itu sebenarnya sangat-sangat teknis. Kita balik lagi. Nah, tadi isi Bapak Ibu ada fakta, konsep, prosedur gitu ya. Ini metakognisi tidak harus hadir, tapi kalau hadir saya langkahnya itu menggunakan refleksi. Kalau tadi di konsep prosedur ya, langkah, teori, teknis, metode. Lanjut. Nah, penutup itu Bapak Ibu rekap. Biasanya kita rekap dengan kata kunci aja, nggak usah rekap rangkuman seperti apa. Jadi kita mengingatkan kembali gitu ya, bahwa kita udah belajar A, B, C, dan D. Dan kita bisa memberikan generalisir di sana, kesimpulan, sebab akibat, atau quotes gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita tindak lanjut. Setelah kita menonton video, kita mau ngapain nih? Menuliskah, apakah, mengulang video itu kah gitu ya, mengerjakan kuis sederhana kah? Jadi ada tindak lanjut. Dan jangan lupa lagi salam dan sapa unik dan konsisten atau konsisten. Ini yang akan diingat gitu. Jadi kita menyapa seperti komunikatif. Nah, ini contohnya kalau di akhir. Nah, kita ini ya. Nah, sobat BIPA kita sudah belajar. Nah, kita sudah belajar apa yang di atas tadi ya. Mendeskripsikan ciri fisik. Nah, kita juga bisa mendeskripsikan ciri fisik. Nah, yuk kita ngajak penonton, yuk kita mendeskripsikan ciri fisik itu ada di sebelah visual. Nah, jadi kita mencoba merecall atau menyimpulkan dengan bahasa-bahasa sendiri. Gitu. Nah, apakah sobat BIPA sudah bisa mendeskripsikan Meli gitu ya? Nah, jadi kita menyapa juga. Harus sering-sering disapa Bapak Ibu ya. Walaupun kita ngomongnya searah, nggak apa-apa gitu ya. Memang video pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian ditutup. Halo gitu ya. Saya Arifin, Bahasa Indonesia untuk kita semua. Dadah. Sampai jumpa. Selesai. Salam dan sapa. Nah, ini Bapak Ibu, saya kira-kira di penutup 3 ini saja. Kemudian kita lanjut. Nah, inilah di penutup 3, rekap, tindak lanjut, dan salam sapa. Ya, di rekapnya kita ada materi, aset, struktur, dan tadi di naskah. Oke, mungkin kalau dari saya cukup, Bu Liza bisa di sesi tanya jawab untuk sisa waktunya. Oke, keren. Ini sebenarnya kita belajar RPP tentang pembuatan video pembelajaran nih Pak Arifin. Iya. Ini ada pertanyaan nih Pak Arifin dari Pak Agustinus Lentera. Audio itu isinya suara kita sebagai guru atau bisa dari YouTube katanya Pak. Nah, ini juga pertanyaan yang bagus ya Bu ya. Audio itu yang semua suara yang ada di video Pak. Jadi itu mau musik kita tandain audio musik. Gitu. Suara kita ya nggak perlu kan karena kita mengucapkan suara kita sendiri. Jadi audio itu kita tandaikan musik aja. Jadi memang format naskah banyak, tapi saya coba pakai format yang tadi, simple. Jadi kalau memang audionya musik, ditaruh di musik tadi. Audio, musik. Nah, di situ kan ada detiknya Ibu ya, berapa detik. Nah,
Nah, itu kita bisa tempel di sana. Gitu kira-kira. Gitu. Gimana Pak Agustinus, cukup menjawab ya? Itu dibilang juga tuh Pak, katanya kayak buat RPP aja ya Kak. Iya, sebenarnya kayak buat RPP tadi ya. Mulai Betul, dari Bapak Ibu ya. skripnya gitu ya. Ada skripnya, kemudian ada bagian-bagian yang harus kita penuhi di dalam video pembelajaran. Karena betul ya Pak Arifin ya, kita buat video itu kan kalau selama ini mungkin awal-awal pandemi itu cuma sekedar buat video aja gitu ya. Tapi kalau makin ke belakang nih kita gimana caranya video pembelajaran ini juga bisa bisa menghasilkan gitu. Kita masukin ke YouTube gitu ya, terus mengikuti tren-tren zaman Betul. sekarang. Kayak My Iya. Dream tuh di mana-mana deh My Dream. Iya, Jadi itu juga lumayan ya, tren-tren itu ya. Oke. Iya. Baik Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya secara langsung bisa raise hand atau open mic sekalian ya. Tadi kayaknya saya saking excitednya nih Pak Arifin sampai lupa memperkenalkan diri karena saya masuknya pakai akun GEG nih. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Bu Liza ya. Jadi bisa dipanggil Bu Liza dari GEG Pasuruan dan Pak Arifin dari GEG Depok ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam GEG, silahkan Bapak Ibu bergabung bersama kami di Google Educator Group. Caranya bagaimana? Kunjungi aja di web GEG Indonesia ya Bapak Ibu ya. Di sana semua info sudah lengkap gitu. Oke, ini dari Pak Agustinus lagi. Boleh share contohnya nggak, Kak? Boleh open mic kok, Pak Agustinus. Silahkan. Iya, Pak. Ini sebenarnya sederhana. Iya, baik. Iya, Pak. Ini kita nggak bagi yang udah jadi ya, Pak. Ya, kita bagi yang kosongan aja gitu. Karena yang jadi itu hanya contoh gitu. Jadi kalau mau ini ya, kita awalnya kosong sih, Pak. Gitu ya. Jadi mungkin saya akan share template-nya, tapi tidak dengan isinya. Itu aja sih mungkin, Pak. Ya, nanti ya saya bagi yang ini. Ya. Tadi sebenarnya secara detail sama Pak Arifin udah di-share tuh Pak sumbernya dari Pixabay, tadi dari mana tinggal lagi ya, sudah lengkap ya. Jadi tinggal mengeksplor lagi lebih jauhnya gimana tuh kita bisa dapatkan aset-asetnya. Jadi bagus banget. Betul. Ya bagi Bapak Ibu yang lain silakan Bapak Ibu open mic boleh, raise hand boleh. Silakan Pak, tadi tidak memungkinkan mau untuk bertanya mic, sepertinya. Iya. Oh ya. Pak Sulaiman, silakan Bapak. Open mic ya. Langsung. Bisa dengar suara saya, Pak? Masuk, Pak. Insyaallah. Dengar? Iya, masuk, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih luang waktunya. Dan juga saya terima kasih sudah bisa bergabung di webinar kali ini. Kebetulan saya kenal Pak Arifin itu di IG ya. Saya sudah follow juga, ikuti. Menurut saya kontennya memang menarik untuk saya. Yang saya tanyakan pengalaman saya ya buat video. Awalnya sih tahun 2018 saya tidak pernah buat naskah begini. Saya langsung rekam aja buat. Tapi kalau saya lihat ini strukturnya sederhana, unik, bagus juga dia. Tapi mudah dibuat juga kalau bagi kita pemula ya, karena sudah jelas. Di sini ada perbandingan video ya, saya saya selalu kan nonton channelnya itu Kok Bisa. Di awalnya itu mereka bukan pembuka ya, apakah dikata pembuka itu dia langsung pertanyaan begitu. Betul. Untuk memikat penonton, kemudian setelah itu kemudian ada kata pembuka ya di situ. Nah itu terus juga satu ya. Bagaimana Pak kalau boleh ada pengalaman Pak Arifin kalau kita mengambil konten ya tentang sejarah ini arsip nasional, apakah kita bisa gunakan, kalau memang bisa digunakan apakah ada persyaratannya kayak arsip nasional itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sulaiman. Ini insya Allah nih coba kita jawab ya Bu Liza ya. Ya silakan Pak Arifin. Ya kalau kita lihat di tadi pembuka, ini kita memang tujuannya video pembelajaran basisnya KD gitu ya Pak ya, supaya bisa dilihat siswa dengan mudah. Kalau kita lihat Kok Bisa, di tujuan pembelajaran dia ganti Pak dengan big question. Big question itu termasuk apersepsi gitu ya. Biasanya diambil dari tren dan keseharian. Jadi memang ciri khas di sosial media itu hook-nya dulu Pak. Kalau di saya dapat juga dari guru belajar gitu ya untuk membuat video pembelajaran atau materi yang baik di media sosial, dan
untuk siswa kita punya hook Pak, istilahnya apa yang membuat siswa tuh penasaran gitu ya, clickbait gitulah ya, secara sederhananya. Nah makanya di persepsinya itu kasih big question gitu ya. Pernah nggak teman-teman berpikir gitu ya, bagaimana misalnya bumi kita kalau stop berputar? Dia penasaran kan? Nah itu udah termasuk persepsi. Dia merecall apa ya, mengingat-ingat lagi, iya ya gimana ya kalau bumi berubah atau bumi tidak berputar gitu. Nah boleh juga baru disampaikan tujuan pembelajaran. Jadi di pembuka ini bagaimana kita menarik gitu ya Bapak ya, menarik teman-teman siswa gitu atau teman-teman guru untuk mau mendalami lebih lanjut. Nah kalau udah masuk, kita baru bisa memberikan yang tadi isi ya gitu ya. Isinya seperti apa gitu. Banyak sekali memang video pembelajaran yang mereka punya tim, wah keren banget timnya memang Pak ya, dan bagus pula kan. Nah kalau kita sendiri memang tidak bisa dituntut seperti itu. Tapi kalau saya sederhananya bisa mulai dari tujuan pembelajaran. Persepsi tadi yang seperti di kok bisa gitu ya. Kita pakai tren atau keseharian. 2 itu aja sih Pak. Nah bisa dimulai juga dengan big question. Kemudian dengan yang tadi arsip sejarah, kalau saya sendiri melihatnya kalau memang itu public domain ya Pak ya, tidak ada sesuatu yang melanggar copyright gitu, ya nggak apa-apa Pak. Gitu. Apalagi kita untuk video pembelajaran kan, yang penting kita nggak komersialisasikan saja gitu ya. Kita bisa izin gitu. Ya samalah kita etikanya, misal meminjam barang dari orang lain, kita email gitu ya. Atau kita komen di IG-nya kan, IG pemerintah juga sudah menerapkan sosial media gitu untuk menjawab pesan. Tapi kalau saya sih biasanya ambil yang aman-aman aja. Kalau yang aman lagi dari buku Kemdikbud. Senang banget Kemdikbud bukunya. Jadi dijadikan video pembelajaran. Kita cantumkan sumbernya di akhir. Diolah dari buku Kemdikbud gitu. Kalau saya sih seperti itu Pak melihatnya, karena buku Kemdikbud itu kan udah bebas copyright ya, dalam arti yang digunakan untuk pengajaran, kita untuk pengajaran, bukan untuk komersialisasi. Kira-kira seperti itu sih Pak jawabannya. Jadi bisa atau enggak izin dulu Pak gitu ya. Kalau memang dia public domain ya silakan langsung dipakai. Itu Pak Sulaiman. Gimana Pak Sulaiman, cukup menjawab? Alhamdulillah sudah ada pencerahannya. Terima kasih Pak Arifin. Ya, itu memang itu arsip dari, kalau mau ambil aset dari arsip nasional itu, saya mau cari pintu masuknya di mana, bagus minta izinnya. Iya. Betul Pak. Karena kita kan mau buat konten tentang sejarah masa lalu kan untuk anak-anak. Betul. Nah, terus juga itu kok bisa kan lebih menyenangkan anak-anak, bagi saya sih menantang, karena langsung dia inti pertanyaan dia dulu baru dia isi masuk materi. Iya, Perbandingan betul, isi. Kalau kita langsung pembuka langsung kenalan mungkin kurang, kalau menantang sih. Iya. Nanti Guru Sulaiman dikasih Ki. Tinggal Pak diubah-ubah aja Pak. Oh, Ini kan di sini ada salam, tujuan, persepsi. Persepsi kita naikin aja Pak. Persepsinya naikin. Insya Allah sih. Jadi pembuka itu komponennya 3. Mau penyampaiannya yang mana? Kalau memang menarik langsung tadi Pak. Kita nyampein persepsi tadi. Gitu. Jadi ada hooknya tadi, kita coba di persepsi. Ini sama-sama Guru Arifin, Guru Sulaiman ini. Sepertinya pembicaraan dalam dapur ini kayaknya. Silakan bagi teman-teman yang lain. Silakan. Iya. Sepertinya saya berada di tengah-tengah para YouTuber gitu ya Pak Ila ya. Iya, silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau bertanya langsung nih. Ini sebenarnya Pak Arifin sedang membuka rahasia-rahasia Pak Arifin bisa bikin konten menarik gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya mumpung ada di hadapan Bapak Ibu, jadi silahkan ditanya nih, kira-kira apa rahasianya. Kayaknya tadi udah banyak dibuka sih sama Pak Arifin, tapi kalau Bapak Ibu ingin bertanya lebih jauh lagi, silahkan Bapak Ibu raise hand atau mungkin langsung open mic. Ya, mungkin yang lain tanya-tanya. Ini dari Pak Agustinus. Jadi join ke GEG aja. Iya Bapak, silahkan. Nih saya kasih linknya Pak di kolom chat ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung buka webnya, kemudian cari GEG terdekat. Kalau Bapak Ibu sudah ada tersedia GEG di daerah Bapak Ibu, silahkan join. Tapi kalau memang belum ada, Bapak Ibu bisa mengajukan untuk menjadi GEG leader di daerah setempat gitu. Tapi syaratnya harus mempunyai sertifikat Google dulu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, yang lain mungkin Bapak Ibu
Kita masih ada waktu sekitar 14 menit lagi dan saya akan bagikan link presensinya mungkin ya sambil Bapak Ibu menunggu. Bentar. Kalau Pak Arifin sendiri kira-kira subscribernya udah berapa nih di YouTube, Pak? Waduh, itu saya sedikit baru 500. Memang nggak ada apa sih, nggak ada fokus waktu untuk ke sana gitu ya. Ya rencananya memang waktu pandemi itu, tapi ketika PTM semuanya dibubar Bu ya. Iya, betul. Waktunya mungkin lebih banyak habis di sekolah sama kita adaptasi gimana pembelajaran hybrid itu bisa dinikmati di sekolah dan di rumah sih Bu. Dan di rumah ya, betul banget itu. Jadi sebenarnya pandemi ini bawa berkah kemana-mana ya Pak ya. Betul. Baik Bapak Ibu yang lain silakan. Di kolom chat sudah kami bagikan untuk presensinya, silakan Bapak Ibu isi. Dari Bu Irawati Pak Arifin, untuk membuat video intro dan outro, bagusnya bagaimana dan apakah ada aplikasi yang sederhana katanya Pak Arifin? Iya, ini makasih Bu Liza dan pertanyaan juga dari Bu Irawati ya. Kalau saya Bapak Ibu, intro dan outro tuh tidak perlu kita animasi gitu ya, ada robot jatuh dari langit gitu ya. Kemudian ada apa gitu ya yang membuat seperti apa? Pokoknya menarik orang gitu. Bapak Ibu, untuk video intro dan outro itu saya tertarik dari ini ya, videonya Gadgetin ya, review handphone ya. Halo gitu kan, David di sini. Kali ini kita akan, nah itu udah intro, itu aja Ibu diulang-ulang. Tapi kalau mau Bapak Ibu intro dan outro, bisa dari PowerPoint juga, dibikin video sederhana atau dari Canva, yang animasi 3-5 detik gitu ya. Misalnya Bu Ira, guru apa gitu ya, terus kasih musik yang kira-kira Bu Ira suka, itu cukup. Itu aja diulang-ulang dan ditempel terus di video pembelajaran. Gitu. Kira-kira itu sih Bu. Kalau makan banyak orang ya video pembelajaran gitu, ada yang animasi bagus. Yang penting bagus, kita isinya Bapak Ibu. Kalau itunya mah itu pengantar saja gitu ya. Banyak video pembelajaran talking head aja begini ya. Saya coba kan seperti ini aja nih Bapak Ibu ya. Kita talking head gitu. Kemudian di sini materi kanan, materi kiri gitu ya. Gestur kita, suara kita, asosiasi visual kita itu tidak perlu yang bagaimanapun berat sekali, tidak perlu gitu. Jadi bagaimana intro dan outro itu bisa dikenal Bapak Ibu tujuannya, bukan keren-kerenan tapi bisa dikenal, punya ciri khas gitu. Kalau mau ciri khasnya keren bagus banget itu boleh, tapi kalau mau intro juga boleh, itu nggak harus sih. Saya lebih banyak kalau belajar itu dengan video talking head. Jadi istilahnya saya juga tahu bagaimana mereka bergestur gitu ya. Tapi juga kadang-kadang saya belajar juga dari yang banyak dari slide. Rata-rata di luar negeri itu banyaknya talking head seperti ini Bapak Ibu. Karena lebih komunikatif dan lebih manusiawi karena kita ngelihat orang gitu. Kemudian nanti ada slide bertambah. Pak, malu gitu ya. Ya, balik lagi Bapak Ibu, mau tereksposur sejauh apa? Silakan balik lagi ke Bu Liza, kasih pertanyaan. Iya, gimana Bu Ira? Sudah cukup menjawab atau mungkin ada pertanyaan lain Bu Ira? Mungkin yang dimaksud Bu Ira nih untuk video-video untuk anak-anak kecil kali Pak ya. Mungkin kalau anak kecil itu kan lebih harus lebih interaktif gitu ya, lebih banyak animatifnya gitu Pak ya. Betul. Ya, jadi intro dan outro itu tidak harus berbentuk tadi ya Bapak Ibu animasi. Bapak Ibu datang lompat itu udah lumayan bagus loh. Halo gitu, tepuk tangan, ngajak nyanyi gitu ya. Jadi coba kita pikirkan kalau memang kita keterbatasan di satu hal, kita bisa menggunakan hal yang lain. Gitu. Iya, keren. Silakan Bapak Ibu yang lain. Sedikit Bu Liza. Oh, silakan Guru Ila. Sedikit Bu Liza. Ya, silakan Pak. Guru Arifin atau Guru Arifin atau Guru Sulaiman, adakah search atau link yang berbayar gitu ya khusus untuk intro? Jadi tapi intronya yang bisa editable. Ada search yang mungkin nggak dari Guru Arifin punya referensi, tapi yang saya mau beli yang pro atau premium, tapi murah meriah gitu, murah meriah, tapi intronya itu bisa diedit. Mungkin Guru Sulaiman bisa bantu juga, bisa enggak apa-apa, atau mungkin dari teman yang ada di forum ini. Kalau itu banyak Pak sebenarnya Pak ya, ada yang berbayar gitu.
ada yang gratis. Kalau yang bagus sih dari Render Forest itu. Itu Render Forest, iya ya. generator gitu kan dia bayar. Cuman kalau dari kita sih pakai yang sederhana aja Pak. Di Canva aja cari template educational itu nanti sudah ada Pak. Jadi ya khasnya anak-anak gitu ya, anak-anak SMP sampai SMA. Kalau saya ngeliat ke situ. Jadi opening dan closing-nya gitu ya. Intro outro-nya bisa dari situ. Saya tidak bisa mengarahkan ke yang mana-mana karena saya nggak pernah pakai Pak. Ya kecuali tadi ya Render Forest saya ngeliat. Pernah beli sebelumnya Bapak? Nggak pernah Pak. Karena saya coba pakai yang ada aja sih Pak gitu ya. Lebih mentingin ke bagaimana materinya itu tersampaikan gitu Pak. Render Forest ya pernah saya ajukan pembelian tapi ditolak, saya tidak tahu apanya tolak, mungkin saya cara mentransfernya yang keliru. Iya. Lumayan memang. Terima kasih Bu Raffi. Terima kasih. Sama-sama Pak. Di Canva ada Pak itu template yang gratis gitu ya. Aduh. Educational ada. Udah puas aku kalau di Canva. Udah dikuliti kalau di Canva. Guru Sulaiman gimana? Sudah dikuliti. Kayaknya saya perlu berpindah deh. Oh iya Guru Ila. Kalau saya sih boleh sih komunikasi sama di Flow di IG atau di YouTuber kah yang ahli di bagian intro. Mereka itu bisa chat aja di komentar kalau mau diajak, mau dibuatkan. Anak-anak muda itu kreatif, bisa itu dia bantu. Oh, iya Kak. Iya. Entah ya Guru Sulaiman. Iya, palingan mereka enggak dibayar, minta dukungan saja. Kalau mereka mau dibuatkan, komentar aja. Oke, sip. Ya, nanti ada kan IG-nya itu di kayak anak-anak muda kan YouTuber punya IG itu, DM aja kan, tanya kalau buatkan project buat begini kalau maunya. Sesuai dengan keinginan Guru Ila kan. Bisa. Ekspektasinya tinggi nih. Ya. Bergaul sama anak muda Pak yang kreatif. Iya. Kalau kita ini guru tahun tempo dulu, jadi saya juga belajar sama anak muda juga, jadi lihat channelnya mereka. Iya. Iya ya Pak Guru. Dari Bu Ira tadi udah dijawab ya Bu Ira ya, template di Canva dengan menggunakan apa? Ada Canva for Education kalau nggak salah Pak Arifin, betul ya? Itu lebih lengkap itunya dan relate sekali dengan kebutuhan kita gitu. Jadi udah ada bahkan RPP pun saya kemarin barusan tahu ternyata format RPP juga ada di Canva itu. Aduh keren banget yang Canva for Edu gitu. Baik, karena waktu kita tinggal 7 menit lagi, saya kasih buka satu pertanyaan lagi deh dari Bapak Ibu, silahkan. Silakan Bapak Ibu. Yuk, mumpung ketemu sama Pak Arifin nih Bu, kiat-kiat sukses membuat video pembelajaran. Saya juga sambil belajar nih, karena selama ini ya bikin video ya cuma sekedarnya aja gitu. Kalau Pak Arifin kayaknya sudah lengkap dengan mic-nya tuh ya, dengan kameranya tuh, harus nyicil kita kalau ibu-ibu ya. Iya Bu, sedikit menambahkan gitu ya, kenapa juga kita perlu naskah bagi Bapak Ibu yang ikut lomba gitu ya, biasanya kan mungkin videonya bagus gitu ya, kadang kita ditanya naskah sih gitu ya. Nah, karena naskah tuh penting, kadang menjadi syarat juga naskahnya. Kadang kita bisa buat video gitu ya, perancangan di kertas ya secara secara terstruktur, tapi kalau nggak ada naskah sayang kalau nanti penilaian videonya naskahnya nggak kebangun gitu. Karena naskah itu yang tadi ya, kalau memang kita mau formal dan kita tinggal berbagi dengan kawan-kawan gitu dan naskah ya bisa kita kolaborasi sih, jadi memang nggak bisa sendiri. Baik, itu ada di kolom chat lagi nih Pak Arifin. Pak Arif, cara dapat ciri khas sapaan buat video kita gimana ya biar mudah diingat banyak orang dan wah ini pasti Pak Arif. Silakan Pak Arifin. Lihat audiensnya gitu ya, menyapa seperti apa gitu ya. Jadi ada yang benar-benar pakai sapaan gitu ya, ada yang enggak juga nggak apa-apa gitu. Ada yang pakai sobat, kawan gitu ya, atau bestie ya kalau tahu Ibu Irma ya, yang kreator TikTok, dosen kreator TikTok, nyapanya bestie gitu kan. Wah, saya baru pikiran juga ya menyapa orang bestie. Jadi mereka ngomong iya bestie nggak pakai ibu lagi. Begitu ya bestie, iya bestie gitu ya. Dia tahu banget nih bestie berarti Bu Irma. Nah, jadi kita bisa ngelihat target audiensnya. Kalau bapak-bapak, ya kalau mau nyapa bro juga nggak apa-apa sih, mas juga nggak apa-apa, bung juga nggak apa-apa gitu ya.
kalau Firsa Besari gitu ya. Atau yang lebih unik lagi sapaannya ini ya, Rintik Seduh ya, yang puisi dan punya podcast juga ya. Dia menyapanya us paus gitu ya. Iya dia tahu kalau nyapa us pasti dia banget gitu. Jadi bangun itu konsisten. Biasanya tergantung target audiensnya gitu, mau disapa seperti apa. Tuh. Jadi memang nggak mudah, tapi kita bisa cocok-cocokin gitu ya. Dan bisa nanya sih teman, bagus nggak sih kalau misalnya guru-guru kita sapa misalnya sobat guru atau pak guru, bu guru ya biasanya biasa aja gitu ya. Atau kita sapa dengan kata-kata yang relevan dan tetap sopan gitu ya. Itu bisa. Jadi memang perlu sedikit riset dan juga perlu nanya-nanya ke teman sih, itu kan masalah rasa ya. Saya memang ini sapaan itu kadang kita diskusikan dulu. Kemarin ya saya ngeliat itu nyapanya Besti, wah keren banget Besti gitu ya. Itu aja mungkin untuk Pak Adit gitu ya. Iya, gimana Pak Adit? Cukup menjawab ya? Boleh nanya-nanya lagi aja nanti ya di sosial media. Boleh di IG-nya Pak Arifin yang belum follow, silakan follow IG-nya Pak Arifin. Jadi kontennya cukup membantu banget. Simple, kadang kontennya Pak Arifin tuh saya sukanya simple tapi cukup ini gitu, cukup membantu kita gitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Baik Pak Arifin, kurang 3 menit lagi mungkin closing statement-nya nih Pak untuk acara kita pada sore hari ini. Ya, terima kasih Bu Lisa dan teman-teman yang sudah hadir. Kalau dari saya sendiri juga masalah video pembelajaran ini kita nggak wajib Bapak Ibu. Cuma bagaimana Bapak Ibu ingin membuat satu tugas lebih efektif dan efisien, ya bikin gitu ya. Karena susahnya di awal, gampangnya di belakang. Dan kemudian juga ketika kita buat video pembelajaran harus sering ngelihat video yang lain. Ya talking head seperti ini juga bagus. Bahkan ya podcast Deddy Corbuzier nggak ada visualnya kan Bapak Ibu, kecuali orang ganteng, orang cantik masih dedinya doang gitu ya. Itu dia laku gitu Bapak Ibu karena dia punya fame, dia terkenal gitu. Kalau Bapak Ibu syaratnya 2, materinya atau keterkenalannya. Materinya bagus ya videonya bagus. Kalau materinya bagus, orangnya bagus, tetap aja jadi bagus. Namanya juga visual, apalagi dia terkenal. Jadi Bapak Ibu fokuskan saja apa yang mau Bapak Ibu sampaikan. Kalau masalah AdSense dan lain-lain mah itu bonus ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ntar juga kalau konsisten ngalir sendiri. Saya nggak bisa konsisten, malah lebih konsisten Bapak Ibu gitu ya. Karena lebih banyak mengkurasi video saja sih Bapak Ibu daripada membuatnya. Mungkin kalau membuatnya lebih banyak Bapak Ibu gitu ya. Saya membuat paling video rekaman slideshow saja untuk murid-murid. Jadi pembuatan naskah ini wajib nggak Pak? Nggak harus Bapak Ibu ya. Ini kalau saya coba Bapak Ibu punya proyek besar, ikut lomba, silakan dipakai gitu. Jadi itu yang kira-kira bisa kita bagikan. Itu aja Bu Lisa, dan tetap semangat Bapak Ibu di pandemi ini. Kita nggak harus loh Bapak Ibu ya bikin naskah, tapi naskah ini yang membantu Bapak Ibu lebih terstruktur berpikirnya gitu dan lebih enak gitu ya. Jadi kalau salah balik ke naskah. Kalau nggak ada naskah, salah balik kemana gitu ya Bapak Ibu akan repot. Itu aja Bu Lisa. Iya, terima kasih Pak Arifin, luar biasa banget. Closing statement-nya juga luar biasa banget ya. Nah, Bapak Ibu yang mungkin baru datang, saya lihat ada beberapa orang yang barusan join. Jangan khawatir karena semua sesi kita untuk efek ya, mulai dari tadi sesi pertama hingga dengan sesinya Pak Arifin sore hari ini itu semuanya terekam dan kita semua akan upload di channel YouTube-nya GEG Indonesia. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu ya. Mungkin tadi ada tertinggal keterangan-keterangan dari Pak Arifin, Bapak Ibu bisa ikuti lagi di kanal YouTube-nya GEG Indonesia. Dan seperti saya bilang bahwa acara GEG Impact ini terselenggara mulai tanggal 7, 8, dan 9, 3 hari hingga dengan hari Minggu nanti. Jadi Bapak Ibu silakan share. Ada link yang sudah saya bagikan juga di kolom chat. Jadi silakan share kepada teman-teman agar bisa mendapatkan praktik baik dari para educator kita gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Arifin. Terima kasih, luar biasa ilmunya. Teman-teman juga terima kasih, kita sudah tepat di jam 4 selesai gitu ya. Dan mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa berkah buat semuanya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya. Terima kasih Pak Arifin. Terima kasih Bapak. Halo Gorila. Guru Sulaiman.
Ada di Kita toli-toli belum apa foto ya? Alhamdulillah baik Ji. Baik Ji, bagaimana Makassar ini? Alhamdulillah. Kacau. Itu semua belum foto ya, Bu? Oh ya, foto belum ya? Oh ya benar, Pak Agus. Ini terima kasih diingetin belum foto. Oke, bukti rekamannya juga bisa di sini kita close ya Pak Arifin ya. Iya, Foto udah mau dulu ya. pulang nih soalnya. Iya, yuk open cam semuanya ya.